Tema kita pada siang hari ini adalah neraka yang diancamkan Allah. Jadi Allah itu menjanjikan surga dan mengancamkan neraka. Al-Quran yang 30 juz 114 surat itu, di antara isinya adalah yang pertama janji Allah, yang kedua adalah ancaman Allah. Janji Allah adalah surga dan ancaman Allah adalah neraka. Neraka dalam bahasa Arab itu dimaknai sebagai nar, yang artinya api, tempat dipenuhi api serta segala sesuatu yang serba panas. Airnya panas, pakaiannya panas, kemudian tempat tidurnya panas, selimutnya panas. Jadi tidak ada yang adem, tidak ada yang sejuk. Kalaupun tidak ada api, pasti ada asap. Dua-duanya bukan hal yang menyenangkan. Kemudian selanjutnya bahwa penghuni neraka itu tidak akan berani menghadapi yang namanya neraka, bahkan tidak ada yang mampu sabar berada di dalamnya. Jadi sesakit apapun yang dialami oleh manusia, manusia masih bisa sabar. Tetapi ketika menghadapi sakit yang bernama azab neraka, itu tidak ada yang mampu sabar menghadapinya. Dan itu disebutkan dalam Al-Quran, pama asbarohum alannar. Jadi tidak ada di antara mereka yang sesat, di antara mereka yang kufur, di antara mereka yang musyrik, yang munafik, yang zalim dan sebagainya, tidak ada yang berani seorang pun menghadapi neraka. Dan ketika dimasukkan ke dalam neraka, tidak ada yang sabar berada di dalamnya, pengen dikeluarkan dari neraka. Bahkan kalau bisa pengen dikembalikan ke dunia untuk beramal soleh, untuk beribadah, tidak melakukan kemaksiatan dan kesalahan. Itu disebutkan dalam Al-Quran berulang kali. Di antaranya surat Al-Baqarah ayat 175. Kemudian neraka hakikatnya, sejatinya adalah rumah kebinasaan, kampung penderitaan. Jadi tidak ada keamanan dan kebahagiaan di dalamnya. Tidak ada ketentraman, tidak ada kerukunan, tidak ada kedamaian, tidak ada kesejahteraan, tidak ada kesentausaan. Dan di dalam Al-Quran Allah menyebut neraka itu sebagai darul bawar. Darul bawar. Dar artinya rumah atau kampung. Al-bawar kebinasaan, penderitaan. Lawan daripada darussalam. Jadi kalau surga darussalam, rumah kampung yang penuh dengan keselamatan, penuh dengan kedamaian, penuh dengan kerukunan, kemudian penuh dengan kesejahteraan. Itulah as-salam. Kemudian yang selanjutnya firman Allah SWT itu disebutkan di dalam Al-Quran, surat Ibrahim ayat 28 sampai 29. Allah bertanya, alam taro ilal ladzina baddalu ni'matullah kufran. Apakah kamu tidak melihat orang yang mengganti, menukar nikmat Allah dengan kekufuran? Jadi bukan syukur, malah kufur terhadap nikmat Allah. Wa halu qaumahum darul bawar, bahkan kemudian menjatuh kaumnya ke lembah kebinasaan. Apa lembah kebinasaan itu? Jahanam, sebuah neraka yang bernama Jahanam. Yaslaunah, mereka akan memasukinya. Wa bi'sal qarar, dan neraka Jahanam itu seburuk-buruk tempat kediaman. Jadi manusia itu perlu tempat untuk diam, perlu tempat untuk tinggal, perlu tempat untuk menetap, perlu tempat untuk istirahat. Tapi yang namanya neraka Jahanam tidak ada tempat untuk itu. Dan itu ternyata Allah siapkan buat orang yang kufur nikmat. Kemudian panasnya yang namanya neraka itu adalah 70 kali panas api dunia yang paling panas. Dan api dunia yang paling panas
adalah api yang tidak bisa dipadamkan oleh air. Di antaranya terdapat di dalam laut, ya. Jadi api yang ada di dalam laut, ternyata di dalam laut itu banyak gunung yang lebih tinggi daripada gunung yang ada di daratan, dan ternyata apinya dahsyat banget. Api yang ada di dalam laut yang keluar dari gunung itu ternyata sangat panas sekali. Walaupun direndam oleh air tetap menyala. Ini menunjukkan betapa ya panasnya api yang ada di dasar laut. Dan dalam Al-Quran disebut itu wa idza biharu sujirat, dan apabila laut itu dipanaskan. Jadi kalau di dalam laut itu tidak ada api, maka di laut itu tidak ada kehidupan. Supaya air laut tetap hangat, ya, bisa ditempati oleh makhluk hidup yang tinggal di dalamnya. Ya, maka kemudian ya lautan itu oleh Allah SWT dipanaskan. Tapi kemudian pada puncaknya wa idza biharu fujirat, ketika air laut itu sudah sangat panas sekali, maka kemudian air laut itu oleh Allah dijadikan meluap, ya. Karena sebenarnya laut itu adalah tempat yang penuh dengan air, sehingga banyak gelombang di atasnya itu. Tapi ketika oleh Allah laut itu dipanaskan, laut itu dinyalakan, maka kemudian akan menjadi tsunami yang super tsunami, ya. Tidak bisa ya ditandingi dengan tsunami yang sekarang. Karena semua lautan itu airnya dipancarkan ke daratan. Jadi di lautan isinya adalah api, kemudian di daratan isinya adalah air. Sementara langit jatuh amruk dan lemah. Tidak ada tempat berlari, ya, ketika terjadi peristiwa itu. Dan kemudian Allah mengingatkan, ya, jauh sebelum kiamat dengan sumpahnya dalam surat At-Tur, wal bahril masjur, demi lautan yang penuh dengan gelombang, penuh airnya, yang di dalamnya, di dalam tanahnya ada api yang dinyalakan, ya. Nabi Muhammad SAW itu umi, tinggalnya jauh dari laut, ya, tinggalnya di padang pasir, ya. Tapi ternyata dia tahu bahwa di tempat yang paling dasar di lautan itu ternyata ada api, ya. Ini tidak mungkin kalau tanpa wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi laut itu dijadikan sumpah oleh Allah, penting banget buat manusia. Tapi hati-hati, kalau manusia kufur nikmat, laut itu bisa menjadi bencana yang membinasakan manusia. Dan kemudian tentang panasnya api neraka, ya Rasul ngasih tahu, ya, narukum hadhihi allati yuqidu ibnu Adam, itu juz'un min sab'ina juz'an min hari jahannam. Ternyata api yang kalian nyalakan, api yang dinyalakan oleh manusia itu sebenarnya, ya, itu panasnya, walaupun api itu paling panas, hanya 1/70 panasnya api neraka jahanam, ya. Manusia itu paling kuat, dia bertahan dalam suhu 150 derajat Celcius, masih tahan. Tapi di atas itu manusia tidak bisa tahan menghadapi panasnya api. Apalagi kemudian panasnya api dunia itu ada yang 1000 derajat, bahkan ada yang lebih. Ya, ketika kita menyalakan yang namanya air, ya, merebus air itu mendidihnya 100 derajat Celcius. Tapi ketika kita melebur besi, ternyata besi itu baru bisa mencair dalam suhu 1000 derajat Celcius. Makanya ketika yang namanya tahun baru itu di Cina itu ada cairan besi, kemudian dilemparkan ke dinding sampai kemudian memancar bunga api. Ya, itu lebih dahsyat daripada kembang api. Tapi kalau kena luar biasa karena panasnya 1000 derajat Celcius. Bisa dijadikan hiburan, bisa dijadikan tontonan. Tapi kalau terjadi bencana, itu adalah panas api yang 1000 derajat Celcius. Kemudian ada sahabat yang nanya, ya, wallahi in kanat la kafiyah ya Rasulullah, ya, demi Allah, ya, apakah api dunia yang 1/70 panasnya api neraka jahanam itu cukup untuk menyiksa manusia? Qala fa innaha fudilat alaiha, ya, itu bitis'ah wasitina juz'an, ya, kulluha mithlu harriha.
Jadi ternyata neraka jahanam ya, itu yang 70 kali lipat panasnya api dunia, itu setiap bagian panasnya sama dengan panas api dunia yang paling panas. Tinggal dikali 70. Ya, demikian. Jadi satu bagian daripada neraka jahanam itu lebih dari cukup untuk membinasakan manusia. Inilah neraka yang diancamkan oleh Allah SWT lewat sabda Rasulullah dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kemudian panasnya api neraka itu, ya, ini berita gaib ya, dari Allah yang disampaikan oleh Rasul untuk umatnya supaya tahu, supaya dijadikan peringatan bahwa ternyata panasnya neraka itu sampai ke bumi yang kita tempatin. Jadi neraka itu ada dan neraka itu sangat jauh, tapi kemudian panasnya karena saking panas itu sampai ke bumi yang kita tempati sekarang ini. Makanya kata beliau, kata Nabi Muhammad SAW, idza shtaddal harru fa abridu bis shalah fa inna shiddatal harri min faihi jahannam. Apabila suhu sangat panas, maka akhirkan salat duhur sampai waktu dingin. Karena apa? Karena panas yang sangat terik itu merupakan hembusan hawa panas neraka jahanam. Demikian pula ketika manusia itu demam, kemudian panas dingin menggigil, itu juga bagian daripada hembusan neraka jahanam. Makanya ketika berbicara tentang surga, ketika berbicara tentang neraka, Allah menggunakan kata uiddat, sudah disiapkan, sudah disediakan, sudah ada, ya, baik neraka maupun surga. Dan ternyata pengaruhnya bisa dirasakan di bumi ini. Makanya ketika Rasul berbicara tentang kuburan juga, kuburan itu bisa jadi merupakan salah satu taman di antara taman-taman surga, indah dan sejuk. Tapi bisa jadi salah satu lubang di antara lubang-lubang neraka, panas banget. Ya. Ini hadis riwayat Bukhari dari Abdullah bin Umar, Abu Hurairah dan Abu Dzar radhiyallahu anhum. Kemudian penghuninya paling banyak wanita, yaitu wanita yang kufur nikmat terhadap suaminya. Ketika suami banyak berbuat baik kepada istrinya, tapi kemudian ketika suaminya berbuat salah, cuman sekali, cuman sedikit, maka kebaikan suaminya hilang di mata istrinya. Maka istri yang seperti itulah diantaranya yang kemudian diancam dengan neraka. Jadi ketika Rasul melakukan Isra dan Mi'raj, kemudian dia menyampaikan kepada sahabat, itola'tu fil jannah fara'aitu aktsara ahliha al-fuqara. Saya pernah melihat penghuni surga, ternyata sebagian banyak dari mereka adalah orang-orang fakir, orang-orang miskin. Kemudian wa talatu finar, aku pun pernah melihat neraka. Faraitu aktsar ahliha an-nisa. Ternyata penghuni yang paling banyak menempati neraka itu adalah wanita. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian dalamnya neraka itu sejauh 70 tahun. 70 tahun, kalau jalan kaki sampai di mana itu? Ini jelaskan Rasulullah, hadza hajar rumiya bihi finnar mundu sab'ina kharifan falahu yahwi finnar al-anhina intaha ila qa'riha. Jadi Rasul dan para sahabat ketika ada di sebuah majelis, tiba-tiba mendengar suara yang sangat keras sekali. Kemudian Rasul nanya, kalian tahu nggak itu suara apa? Kata sahabat, hanya Allah dan Rasulnya yang tahu. Itu sebenarnya adalah suara batu yang sangat besar sekali yang dilemparkan dari atas neraka, kemudian sejak 70 tahun yang lalu dan sekarang baru nyampe. Bayangkan batu yang sangat besar dijatuhkan dari atas neraka sampai dasar neraka, itu baru sampai 70 tahun. Bayangkan kalau manusia, batu yang besar kan makin besar makin cepat. Sekarang manusia dilemparkan ke neraka. Yang batu saja baru nyampe 70 tahun, apalagi manusia. Itu Rasul menjelaskan tentang berapa dalamnya neraka itu. Ini hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah Rasulullah. Tapi kemudian walaupun neraka itu sangat dalam, tapi kemudian manusia yang tinggal di dalamnya tidak ada yang betah. Dia gelisah, resah, cemas, takut dan sebagainya. Dia ingin
ya, kemudian keluar dari neraka. Ya, kalau turun dijatuhkan itu cepat, tapi naik terus terang itu lebih lama daripada turun. Tapi tetap ya penghuni neraka itu naik ke atas. Tapi kemudian di atas neraka itu ada penjaga yang bernama malaikat. Dilemparkan kembali. Tapi terus naik lagi sampai di atas, dilemparkan kembali, naik lagi, dilemparkan kembali. Itulah siksaan orang yang fasik, orang yang tahu kebenaran tapi dilanggarnya, orang yang berilmu tapi tidak diamalkan. Dia akan dimasukkan ke dalam neraka sampai dosanya habis. Ya, wa ammal ladzina fasaku, kata Allah. Dan adapun orang-orang yang fasik itu fama'wahum nar, maka tempat tinggal mereka adalah neraka. Kullama aradu ayakhruju minha, setiap kali mereka hendak keluar dari neraka itu, u'idu fiha, dikembalikan lagi oleh malaikat, dilemparkan kembali. Ya, dilemparkan, jatuh, itu nggak tahu berapa tahun, tapi naiknya lebih lama lagi. Ya, waqilalahum, sambil dikatakan kepada mereka, dzuqu azaban naril ladzi kuntum bihi tukadzibun, rasakan oleh kalian ya apa yang pernah kalian ya dustakan tentang neraka itu. Ya, inilah peringatan Allah SWT yang Allah sebutkan dalam surat As-Sajdah ayat 20. Ya, jadi jangan dianggap remeh yang namanya neraka. Ya. Kemudian yang ketujuh, ya, itu bunga apinya, percikan apinya, yang namanya neraka itu sebesar istana, sebesar bangunan yang tinggi dan besar. Itu bunga apinya. Ya. Kemarin ketika Pertamina yang di Pelumpang meledak, itu salah satu bunga apinya tuh kemudian masuk ke perumahan. Ada rumah lantai 3, di depannya banyak mobil diparkir. Ternyata rumahnya habis, mobilnya juga habis. Padahal itu bunga api yang tidak sebesar yang digambarkan oleh Allah dalam Al-Quran. Bahwa bunga api neraka itu gedenya, satu bunganya itu segede istana, bangunan yang paling tinggi dan paling besar. Innaha tarmi bisyararin kal qasr, kata Allah. Sungguh neraka itu menyemburkan bunga api sebesar dan setinggi istana. Ka'annahu ya jimalatun sufr, seakan-akan iringan unta yang kuning. Itu disaksikan oleh orang kafir, disaksikan oleh orang fasik, orang munafik, orang zalim. Bagaimana dahsyatnya bunga api, bagaimana besarnya bunga api, apalagi apinya. Ya, na'udzubillah min dzalik. Dan itu kita selalu mohon sebelum kita salam. Kita mohon kepada Allah dari siksa kubur, siksa neraka jahanam, dan lain sebagainya. Kemudian asap apinya itu berwarna pekat, membuat penghuni kesulitan melihat dan kesakitan bernapas. Jadi ada api yang berwarna hitam, itu api yang sangat panas sekali, menghasilkan asap yang hitam pekat, yang menghalangi pandangan penghuni neraka, tapi juga bikin sakit ketika ditarik napas kemudian dikeluarkan, merintih kesakitan dan minta kepada Allah supaya segera dikeluarkan. Nggak sabar dia, pengen dikeluarkan, kemudian minta dikembalikan ke dunia untuk beribadah dan beramal saleh. Tapi itu cuma angan-angan, keinginan yang hampa, tidak mungkin dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini diingatkan dalam surat Al-Haqqah. Al-Haqqah itu kiamat yang benar-benar adanya. Al-Waqi'ah kiamat yang pasti terjadinya. Ya. Kemudian wa ashabus shimal ma ashabus shimal, kata Allah. Dan golongan kiri, alangkah sengsaranya golongan kiri itu. Kenapa sengsara? Fi samumin wa hamim. Karena mereka dalam siksaan angin yang sangat panas dan air yang mendidih. Itu neraka itu serba panas, ya. Jadi anginnya itu enggak semilir, anginnya itu enggak semeriwing, tapi anginnya itu panas banget. Demikian pula dengan airnya. Ditambah wazilimi yahmum, dan naungan asap yang hitam pekat. La barid wala karim. Tinggal di neraka itu sejuk tidak, kemudian menyenangkan juga tidak. Ya. Kemudian innahum kana qabla dzalika mutrafin. Karena dulu waktu dunia orang itu gemar berhidup mewah. Kemudian wakanu yusiruna alal hinsil azim. Ketika di dunia mereka selalu terus-menerus berbuat dosa besar. Wakanu yaquluna idza mitna wa kunna turaba wa idama inna lamab'utsun. Dan tidak yakin
bahwa manusia setelah mati kemudian jadi tulang belulang, kemudian mereka tidak yakin akan dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang menyebabkan mereka dimasukkan ke dalam neraka yang warnanya hitam, kemudian ada angin yang sangat panas, air yang sangat panas, tapi kemudian asap yang hitam pekat yang bikin mereka sulit untuk memandang, tapi juga sulit untuk bernapas. Kemudian penghuni neraka tidak bisa istirahat dan tidak bisa tidur, disibukkan dengan siksaan dan penderitaan. Jadi istirahat yang paling sempurna itu tidur, istirahat yang paling sempurna itu mati, dan istirahat yang paling sempurna itu masuk surga. Kalau orang kemudian masuk neraka, jangankan tidur, istirahat pun tidak. Ketika orang masuk surga, dia tidak tidur. Kenapa? Karena disibukkan dengan kesenangan, ya. Jadi tidak tidur, tidak mati, ya. Bangun terus, hidup terus, karena dia selalu sibuk dalam kesenangan. Beda dengan yang tinggal di neraka. Nggak bisa tidur, nggak bisa istirahat, disibukkan dengan penderitaan, disibukkan dengan kesengsaraan, disibukkan dengan siksaan. Coba lihat, ya, ini ada salah satu bentuk siksaan yang penghuni neraka tidak bisa istirahat, tidak bisa tidur. Kenapa? Lahum min jahannam mihad wa min fawqihim gawash wa kadzalika najzil zalimin. Bagi penghuni neraka jahanam itu disediakan kasur dari api. Bayangkan tempat tidurnya itu dari api. Kira-kira bisa tidur nggak? Ya. Kemudian dalam waktu yang sama itu selimutnya juga dari api. Ya. Tempat tidurnya dari api, selimutnya pun dari api. Ya. Kemudian demikian kata Allah, kami balas orang-orang yang melakukan kezaliman. Yang terakhir, pakaian ahli neraka itu terbuat dari aspal. Ya. Aspal itu jangankan dipakai untuk baju, dipakai untuk pakaian, diinjak saja ketika panas itu luar biasa. Di neraka yang panas banget, Allah sediakan aspal. Aspal sebagai bahan baku yang namanya pakaian yang akan dipakai oleh penghuni neraka. Bayangkan bagaimana rasanya memakai pakaian dari aspal. Tapi kemudian wataksha wujuhuhum annar. Jadi sarabiluhum min qatiran wataksha wujuhahum annar. Pakaian mereka terbuat dari aspal dan kemudian wajah mereka tertutup oleh api. Pakaiannya aspal, maskernya api. Pakai masker biasa saja kan kita jarang yang tahan lama, gatal dan sebagainya. Ini maskernya bukan dari kain. Maskernya itu dari api, dan ini Al-Quran yang berbicara. Kalau kita tidak percaya, itu namanya kufur, diancam dengan neraka juga. Itulah barangkali ya yang dapat disampaikan pada kajian pada siang hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Silakan sebelum ditutup, ada yang ditanyakan?